Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Channel yang memberikan informasi, edukasi dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Dalam video kami kali ini, kami akan membahas tentang penolakan terhadap perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMKI Dewa Gede Palguna menyoroti perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi alias revisi Undang-Undang MK yang telah disepakati di tingkat 1. Pasti, Hakim Konstitusi enggak merdeka lah. Pasti enggak independen, kata Palguna saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Mantan Hakim Konstitusi ini menjelaskan, perubahan Undang-Undang MK berdampak khususnya bagi hakim yang ingin melanjutkan jabatannya hingga 10 tahun. Dikutip dari draft revisi Undang-Undang MK, Pasal 23A Ayat 1, mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 10 tahun. Pasal 23A Ayat 2, menyatakan bahwa setelah 5 tahun, Hakim Konstitusi dikembalikan kepada lembaga pengusul DPR, Presiden, atau Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan melanjutkan jabatannya. Selain itu, Pasal 87 juga membahas soal peralihan Hakim MK. Pada Pasal 87 Ayat 1, menjelaskan, Hakim Konstitusi yang telah menjabat 5 tahun tapi belum 10 tahun, hanya bisa melanjutkan jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga pengusul. Terlepas dari hakimnya merdeka atau tidak, berintegritas atau tidak, substansi revisi Undang-Undang MK itu sudah mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman, ujar Palguna. Karena itu, revisi Undang-Undang MK memang dimaksudkan by design untuk mengontrol Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pada Senin lalu, tanggal 13 Mei tahun 2024, DPR dan pemerintah telah menyepakati pembahasan tingkat 1 untuk rancangan perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, DPR tengah reses pada hari itu. Masa sidang kelima tahun 2023 per 2024 baru dibuka pada keesokan harinya. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMKI Dewa Gede Palguna mengatakan, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bisa mengancam independensi Hakim MK. Palguna mengatakan, Hakim MK bisa merasa terancam dan tidak objektif dengan adanya revisi Undang-Undang itu. Menurut saya ini menjadi ancaman. Pasal 23 ayat 2, 3, dan 4 berikutnya itu ancaman terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman, ujar Palguna dalam diskusi revisi Undang-Undang MK yang digelar secara daring oleh Sekolah Hukum Jentera, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Karena misalnya, kalau Anda tidak baik-baik di 5 tahun berkuasa menjadi Hakim MK itu, walaupun ayat 1 mengatakan masa jabatan 10 tahun, kami memiliki kewenangan dong, untuk mengoutkan Anda, untuk mengganti Anda dengan hakim yang baru, lanjut dia. Bagaimana pendapat Anda? Apa Anda setuju dengan perubahan Undang-Undang MK tersebut? Silahkan isi pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like dan share ya.